Oh, pantas aja gue ekstrovert. Soalnya kan golongan darah gue O. Ya gue Virgo sih, jadinya realistis banget pasti orangnya. Nah, pernah nggak kalian dengar orang di sekitar kalian ngomong kayak gitu? Apa jangan-jangan kalian sendiri nih yang percaya sama hal-hal kayak gitu? Ternyata, kalau misalnya kita mengacu ke penelitian, kepribadian itu nggak ada hubungannya sama golongan darah ataupun bulan lahir. Ya mungkin tanpa dikasih tahu pun kalian sebenarnya udah cukup kenal sama diri sendiri. Katakanlah, lo mungkin merasa lo pendiam, bawel, peduli sama orang, realistis, dan sebagainya. Tapi udah seberapa jauhkah lo kenal sama kepribadian kalian sendiri? Padahal dampak negatifnya kerasa banget loh kalau misalnya kamu nggak kenal secara mendalam sama kepribadian kamu sendiri. Bisa jadi nih, nanti kamu nyesel di tengah jalan karena salah ambil jurusan misalnya. Atau salah ambil tempat kerjanya nggak cocok ternyata untuk kepribadian yang kamu punya. Itu bisa banget terjadi. Kepribadian dapat mempengaruhi pemilihan jurusan mana yang lebih tepat untuk kamu. Tempat kerja mana yang lebih tepat untuk kamu. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau hal tersebut sampai terjadi, saran aku ikutin deh coba tes kepribadian MBTI. Apa tuh? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu, stay tune di video ini. Karena di sini akan dijelasin soal tes kepribadian MBTI. Mulai dari pengenalannya apa yang diukur, sampai kegunaan dan beberapa himbauan untuk kalian dalam menginterpretasi tes tersebut. Pas udah selesai nonton, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel 1%. Pertama-tama, apa sih MBTI itu sebenarnya? Dan kapan aja sebenarnya tes ini digunakan? Tes MBTI ini kepanjangannya adalah Myers-Briggs Type Indicator. Tes ini adalah tes kepribadian yang didesain untuk mengidentifikasi tipe kepribadian, kekuatan dan kelemahan, juga apa yang disukain, nggak disukain secara umum sesuai dengan kepribadian kalian. Di MBTI, pertama-tama kamu bakal mengerjakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan soal apa sih yang biasanya kamu lakuin dan cara kamu berpikir dalam memandang suatu masalah. Dari hasil tes ini, diperoleh 4 rangkaian huruf yang merepresentasikan kepribadiannya kita. Misalnya ENFP atau INTJ misalnya. Dari namanya udah pasti tahu lah bahwa yang nyiapin tes ini namanya adalah Myers dan Briggs. Emang mereka ini siapa nih pertanyaannya? Jadi Catherine M. Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers mengembangkan tes MBTI ini selama Perang Dunia yang kedua. Dan pertama dipublish itu tahun 1960-an. Mereka mengembangkan tes ini dengan kriteria yang mengikuti teorinya Carl Jung, psikolog penulis buku Psychological Types. Nah, tes ini awalnya dibuat oleh Myers dan Briggs untuk para perempuan yang mau kerja di bidang industri biar tahu posisi yang cocok mereka tempatin ini sebenarnya apa. MBTI ini biasanya digunain sama konselor buat tahu preferensi kliennya, supaya bisa nentuin jurusan di perkuliahan atau merencanakan karir ke depannya. MBTI adalah tes paling populer di kalangan organisasi dan perusahaan. Banyak banget digunain untuk seleksi dan nentuin posisi karyawan juga. Nah, secara keseluruhan, tes ini mengukur 4 dimensi utama kepribadian yang saling berlawanan. Yang setiap orang pasti punya dimensi-dimensi ini, tapi tingkatannya berbeda-beda. Hasilnya bisa ada 16 kemungkinan tipe kepribadian yang tersusun dari 4 dimensi tersebut. Makanya tadi hasilnya 4 huruf, itu merepresentasikan 4 dimensi. Nah, oke. Kenapa sih kamu sebaiknya pakai tes kepribadian MBTI dibandingin yang lain? MBTI ini beda sebenarnya dari tes kepribadian lain, karena MBTI ini mengukur preferensi kalian secara umum. Pertanyaannya seputar apa yang kalian suka, di situasi apa kalian nyaman dan nggak nyaman, gimana kalian nyelesain masalah, dan sebagainya. Gampang untuk kalian jawab, karena sehari-hari kalian lakuin. Dan hasilnya kamu bisa tahu mulai dari kelemahan dan kekuatan, tipe kepribadian apa yang cocok sama kamu, sampai di bidang apa kamu cocok untuk bekerja. Di tes ini semua jawaban kamu bakalan ada penjelasannya. Dengan tahu kamu punya tipe kepribadian yang mana, kamu bisa mengembangkan diri. Kok bisa? Nah, karena pertama, kamu tahu apa yang kamu suka dan gak suka.
Apa aja preferensi kalian? Nah, ini membantu kalian ketika nentuin pilihan hidup-hidup yang berdampak ke masa depan. Terus kedua, kamu juga jadi tahu dalam situasi apa sebenarnya kamu bisa bekerja secara optimal. Misalnya, kamu tahu tipe kepribadian kamu itu INTJ, Introvert, Intuition, Thinking, Judging. Nah, kamu jadi ngerti nih, kamu itu orangnya lebih suka kerja sendiri, suka sama pekerjaan yang menuntut logika, analytical, juga lebih teratur secara rencana yang dibuat. Well, let's say, katakanlah kamu mau ambil jurusan kuliah misalnya. Kamu jadi tahu juga sebaiknya ambil yang sejalan sama tipe kamu nih misalnya. Kalau misalnya pakai contoh yang tadi, mungkin kamu lebih cocoknya jadi mahasiswa teknik misalnya. Atau mahasiswa MIPA misalnya. Selain itu, kamu juga jadi tahu nih, karena kamu introvert, bahwa kamu perlu waktu dulu nih untuk bisa deket sama orang baru. Jadi nggak stres lagi ketika kamu ngerasa nggak bisa secepat itu untuk bisa cepet deket sama orang lain, nggak kayak teman-teman kamu yang ekstrovert. Nah, MBTI juga berguna di dunia kerja. Zaman sekarang banyak banget perusahaan yang memakai tes MBTI ini untuk proses seleksi. Kenapa? Karena mereka jadi bisa nempatin para pekerja di posisi yang sesuai sama tipe kepribadian masing-masing. Istilahnya, the right man in the right place. Alasannya karena, pertama, manajer bisa ngumpulin orang-orang yang berdasarkan tipe kepribadiannya cocok. Kedua, manajer bisa nentuin cara komunikasi ke karyawan-karyawannya. Gimana caranya supaya sesuai sama tipe kepribadian mereka masing-masing. Ketiga, nah untuk bisa memotivasi setiap pekerjanya juga, perusahaan juga harus ngerti tipe kepribadiannya mereka ini kayak gimana. Misalnya, satu karyawan akan termotivasi kalau misalnya terus-terusan dikasih feedback, apresiasi, interaksi yang frequent dengan karyawan lain. Tapi karyawan satu lagi mungkin malah nggak suka kalau misalnya kebanyakan apresiasi. Dan malah sukanya dikasih instruksi yang jelas dan feedback yang straightforward aja. Selain untuk masuk ke perusahaan, MBTI juga berguna di bidang konseling, yaitu career planning dan pilihan jurusan. Jadi untuk kalian yang masih bingung juga mau nyemplung ke pekerjaan apa, MBTI bisa jadi membawa jawaban itu. Dengan MBTI, kamu bisa jadi tahu lapangan pekerjaan yang sesuai sama preferensi kamu, dari segi pekerjaan apa yang dilakuin, dan lingkungan pekerjaan kayak apa yang kamu suka. Kalau untuk jurusan sama juga. Jurusan apa yang mempelajari hal-hal yang sesuai sama kepribadian kamu. Sebaiknya itu yang kamu ambil. Misalnya, kamu orangnya introvert, sensing juga. Berarti kamu nggak bisa kerja di tempat yang mengharuskan adanya interaksi sama orang terus. Dan yang fokus sama details. Misalnya researchers. Dan sama untuk jurusan. Kalau kamu orangnya extrovert dan thinking, sebaiknya ambil jurusan yang melibatkan interaksi dengan orang-orang atau banyak teamwork. Tapi tetap objektif, analitik. Misalnya apa? Bisnis. Oke, terus setelah tahu kenapa sebaiknya kamu pakai tes MBTI ini buat tes kepribadian, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya gimana sih cara si MBTI ini ngukur kepribadian kamu? Nah, asumsi dasar si MBTI yang penting buat kamu tahu adalah setiap orang punya cara dan pilihan masing-masing dalam hidup. Dan cara-cara ini bisa dikelompokkan ke dalam 16 tipe kepribadian yang ditentuin dan diukur berdasarkan 4 dimensi. Apa aja 4 dimensi yang diukur di MBTI nih? Pertanyaannya. Pertama, extraversion dan introversion. Dimensi ini ngejelasin gimana kalian merespon dan bereaksi dengan sekitar. Fungsinya sumber energi. Orang-orang extroverts memperoleh energi setelah menghabiskan waktu dengan orang lain. Spontan, mereka biasanya. Nah, kalau introverts, mereka memperoleh energi biasanya setelah me time. Dan sukanya itu mikir sendiri dibandingin bareng sama orang lain. Misalnya nih, kalau misalnya kamu tipe orang yang extrovert, kayak gue, lo lebih suka rapat itu pakai brainstorming. Karena mereka bisa spontan nyampein ide cepet gitu. Kalau misalnya introvert, mereka lebih suka mikirin sendiri dulu, udah dapat semuanya, baru masuk ke rapat. Itu ada bedanya. Yang kedua, sensing dan intuition. Dimensi ini jelasin gimana caranya kalian bisa menerima dan ngumpulin informasi dari luar. Fungsinya perceiving. Orang yang lebih tinggi di sensing ini bisa ngandelin indera-inderanya di dalam mengumpulkan informasi. Kalau misalnya tipe intuition, mereka ini lebih merhatiin arti, lebih mikirin kemungkinan di masa depan. Mereka lebih inget-inget kesan apa yang muncul.
bukan detailsnya. Misalnya, dalam menyampaikan opini, orang tipe sensing biasanya cukup straightforward. Kalau misalnya intuition, dia suka pakai kata-kata puitis, dia suka pakai kata-kata simbolik. Nah, yang ketiga, thinking dan feeling. Dimensi ketiga ini ngejelasin gimana kalian membuat keputusan. Fungsinya judging. Nah, dimensi ini terutama yang feeling nih suka disalahartiin. Jangan samain feeling ini dengan emosi. Semua orang pasti punya emosi. Kalau misalnya emang lagi berurusan dengan memutuskan sesuatu, terlepas dari dimensinya dia thinking atau feeling. Bedanya, orang yang lebih tinggi di thinking mengambil keputusan berdasarkan logic, analisa, fokus sama data and facts. Kalau yang tipe feeling, mereka akan mempertimbangkan apa yang orang lain peduliin dan berusaha untuk melihat sudut pandang orang lain yang terlibat. Mereka dipandang sebagai orang yang peduli. Misalnya, di keadaan kelompok yang nggak kondusif, orang tipe thinking bakal step out dan mikir solusi sendiri yang terbaik, biar masalahnya selesai. Kebalikannya, tipe feeling bakalan ngomongin bareng-bareng dan merhatiin gimana biar kelompoknya bisa tetap harmonis. Nah, yang terakhir, judging dan perceiving. Dimensi ini jelasin gimana kalian dilihat sama orang lain. Fungsinya lifestyle. Kalau yang tipe judging, mereka terlihat sebagai orang yang terencana, rapi, suka buat to-do list, kayak gitulah. Untuk tipe perceiving, kebalikannya, dilihatnya sebagai orang yang fleksibel, spontan, lebih terbuka sama hal-hal yang baru. Tapi kadang-kadang dilihatnya sedikit urakan juga. Misalnya dalam bekerja, orang tipe judging lebih suka dikasih deadlines dan instruksi yang detail. Kalau tipe perceiving lebih suka waktu yang fleksibel dan improve sendiri gimana cara ngerjainnya. Nah, MBTI emang berguna banget. Tapi kamu harus ingat bahwa hasil tes ini bisa aja berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin ada yang dulunya perceiving, tiba-tiba ambil tes lagi jadi judging. Terus ada yang dulunya introvert, ambil tes lagi jadi extrovert. Kenapa ini bisa terjadi? Well, karena kamu emang sebenarnya cuma punya satu tipe kepribadian yang dominan. Tapi, kamu tetap punya kepribadian yang lain yang mungkin bisa jadi dominan seiring kamu berkembang. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu kritik terhadap MBTI, ketidakkonsistensiannya. Jadi itu harus kamu perhatiin juga dan pikirkan bahwa salah satu kelemahannya adalah, well, dia nggak konsisten. Nah, sekarang tahu kan apa itu tes MBTI dan pentingnya kamu tahu tipe kepribadian kamu? Nah, kepribadian emang gak bisa diukur dengan satu jenis alat ukur aja. Tapi, kalau menurut gue sendiri, MBTI udah cukup menggambarkan diri kamu. Dan akan sangat ngebantu kamu untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. At least 1% setiap harinya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa video ini berguna dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu coba bisa buka 1%.net/tes-kepribadian dan coba cek fitur MBTI-nya kita. Terus coba kerjain deh assignment-nya. Lo bisa mengenal diri lo lebih dalam di situ. Setelah ngerjain, kalau misalnya kamu mau diskusiin dan mungkin membahas hasil tes MBTI kamu bisa juga daftar mentoringnya 1%. Di situ kamu bisa bahas hasil tesnya bersama mentor-mentor yang udah ahli di dalam bidangnya. Dan dari sana kamu bisa jadi tahu kayak apa sebenarnya yang kepribadian tersebut implikasinya ke dalam kehidupan lo seperti apa. Dan selain itu bagaimana caranya kamu bisa maksimalin keadaan kamu yang sekarang dengan kepribadian seperti itu supaya kamu bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kamu. Dan selain itu mentor 1% bisa bantu lo juga buat menyelesaikan masalah hidup yang mungkin masih susah buat lo selesaikan dengan arahan yang objektif. Nah, arahan tersebut salah satunya akan berdasarkan tipe kepribadian kamu. Jadi kalau misalnya lo mau cek soal mentoringnya 1%, lo bisa cek di description box. Ada link di situ, udah gua taruh, lo bisa akses itu untuk daftar ke mentoringnya 1%. Gua Vicky dari 1%, semoga lo tetap sehat di sana walaupun ada wabah yang sedang menerkam. Thank you for watching. See you in the next video.